Halo semua, apa kabarnya? Salam jumpa lagi di acara ngopi yang saya pandu di setiap hari Rabu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rabu yang lalu saya membahas tentang arti pernikahan. Setiap orang yang ingin menikah semestinya memahami terlebih dahulu makna pernikahan. Jadi tidak sekedar ingin menikah. Nah, dengan memahami makna pernikahan, maka Anda akan terus memperjuangkannya dalam setiap keadaan yang terjadi di dalam pernikahan itu. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas tentang satu fakta lagi tentang hidup rumah tangga, yaitu ribut tetapi kok tetap rukun. Ribut tetapi kok tetap rukun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, memang ini sesuatu yang boleh dikatakan lucu juga. Disebut ribut tetapi kok rukun. Nah, kedua kata ini kan sebetulnya saling bertentangan satu dengan yang lain. Kalau berbicara tentang ribut ya artinya bertengkar, berselisih paham. Sedangkan rukun artinya ya keadaan yang damai. Tetapi mengapa kedua hal yang bertentangan itu bisa terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang katanya saling mencintai? Nah, saudara-saudara, serukun-rukunnya suatu keluarga bukankah dalam kenyataannya pernah ribut atau bertengkar atau berselisih paham? Kira-kira begitu ya. Nah, ini yang menarik saudara-saudara. Suami istri yang katanya saling mencintai itu ternyata pernah ribut atau bertengkar juga. Nah, pertanyaannya apa alasan pertengkaran? Tentu bermacam-macam. Suami istri bertengkar mungkin karena soal yang remeh-temeh, seperti soal selera. Suami ingin warna rumahnya putih, tetapi istrinya ingin warna pink muda. Ini salah satu contoh. Kemudian mereka meributkan itu. Atau misalkan soal beli barang. Nah, suami berpikir sekalipun mahal, ia lebih ingin beli barang yang berkualitas. Tujuannya apa? Supaya ya barang itu awet digunakan untuk jangka waktu yang lama. Jadi tidak sekedar beli barang agak mahal, tetapi bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Tetapi sang istri mikirnya ekonomis. Supaya irit, ya carilah barang yang penting bisa digunakan tetapi murah. Kalau rusak ya beli lagi. Nah, ini kan cara pandang yang berbeda. Atau soal mendidik anak, sang suami beranggapan bahwa mendidik anak itu harus tegas. Kalau anak melakukan kesalahan ya harus ditegur atau dihukum. Jangan dimanja. Sedangkan sang istri punya anggapan yang lain. Yaitu mendidik anak itu ya tidak boleh dimarahi, nggak boleh ditegur, nanti anak sakit hati dan seterusnya dan sebagainya. Perbedaan cara berpikir. Ini tentu berangkat dari pohon keluarga yang berbeda, dari cara mendidik anak yang berbeda, masing-masing keluarga, dari yang mereka bawa. Nah, jadi ada banyak alasan lain suami dan istri menjadi ribut, dan itu merupakan fakta yang sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa yang menjadi penyebab hakiki sebetulnya? Apa yang menjadi penyebab hakiki suami istri ini bertengkar? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kehidupan rumah tangga memang sering boleh dikatakan ironi. Jika kita renungkan bersama-sama, umumnya suami dan istri bertengkar itu justru karena mereka saling mencintai. Ya, karena saling mencintai mereka jadi bertengkar. Kok bisa? Ya, sebab orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling kita kasihi adalah orang yang kepadanya kita paling banyak menaruh harapan untuk bisa mengerti dan memahami cara berpikir kita. Namun justru
orang yang paling kita harapkan itulah adalah orang yang bisa jadi yang sering tidak bisa memahami dan mengerti kita, yang tidak mau memahami kita. Jadi keduanya sama-sama minta dimengerti, sama-sama minta dipahami. Dan ini yang bikin tambah ribet, yaitu orang yang paling dekat dengan kita itu ternyata adalah orang yang kita ketahui memiliki banyak kekurangan, yang mungkin di antaranya yang tidak bisa kita sukai. Karena itulah kita sering merasa kecewa. Kecewa karena orang yang kita sayangi tidak memenuhi harapan kita. Orang yang paling kita cintai ternyata juga adalah orang yang punya hal yang tidak kita sukai. Maka terjadilah pertengkaran, sama-sama merasa kesal, sama-sama merasa sebel. Di sini paradoksnya, saudara-saudara, kita sebel padahal kita mencintai sepenuh hati. Dan uniknya, saudara-saudara, kita sebel karena kita mencintainya. Jadi dipikir-pikir betul juga ya. Mungkin karena itulah kata sebel sering dianggap ya menjadi sebuah singkatan, senang betul. Cinta tapi sebel. Yang kita cintai ternyata juga yang bikin kita sebel. Yang bikin kita sebel ternyata orang yang kita sayangi. Nah, kini saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan berikutnya untuk menjawab kenyataan itu, fakta itu adalah bagaimana sikap kita menghadapi keadaan yang demikian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya dan istri pun pernah berantem. Artinya pernah bertengkar, pernah berselisih paham. Ya, banyak hal yang menjadi topik pertengkaran itu. Kata pepatah orang Cina bilang, orang Cina punya pepatah begini, pertengkaran adalah cara kita untuk makin mengenal orang yang kita kasihi dan juga mengenal diri kita sendiri. Nah, pepatah itu dipikir-pikir ada benarnya juga. Artinya bahwa pertengkaran merupakan salah satu hal yang bisa membuat kita semakin mengenal orang yang kita cintai, sekaligus juga untuk mengenal diri kita sendiri. Jadi pertengkaran itu bisa menjadi cermin bagi kita masing-masing, suami dan istri, untuk mengenal harapan pasangannya, untuk mengenal hal-hal yang paling disukai pasangannya, juga sekaligus mengenal siapa diri kita di hadapannya. Jadi ketika berhadapan dengan pasangan kita, kita seakan-akan belajar untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan pun seperti itu. Satu hal yang tidak mungkin bisa kita pungkiri adalah Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Tentu kita masih ingat ada satu ayat, saudara, yang sudah kita hafal sejak di sekolah minggu. Sampai kita dewasa, ya pemuda, dewasa, mungkin juga kita sudah sepuh, terus mengingat kata itu. Yaitu dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di kalimat yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan mengasihi kita sampai-sampai bersedia memberikan yang terbaik, memberikan yang paling berharga, memberikan yang terindah bagi manusia. Namun apa respon manusia terhadap apa yang telah dilakukan oleh Tuhan? Ternyata kitalah yang seringkali mengecewakan Tuhan,
kita suka karep dewek, artinya bahwa tingkah laku dan perbuatan kita tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Kita sering berjalan menurut kehendak dan ego kita sendiri dan tidak coba untuk berpikir dan memahami kenapa Tuhan melakukan ini dan itu di dalam kehidupan kita. Yang kita pikirkan hanyalah ya keinginan kita, harapan kita, dan ketika itu tidak terpenuhi, kita menjadi marah, kita menjadi jengkel kepada Tuhan. Bahkan kadangkala kita katanya ingin meninggalkan Tuhan dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi apa faktanya ketika kita marah kepada Tuhan, kita jengkel kepada Tuhan? Sekalipun kita selalu melakukan hal yang keliru, Tuhan tetap sayang kepada kita. Tuhan tetap mengasihi kita dan Ia tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan kita. Itulah tanda kasih yang Tuhan nyatakan. Dan seperti itulah semestinya tanda bahwa kita benar-benar mengasihi. Kita boleh berharap, kita boleh punya keinginan terhadap pasangan kita, tetapi rasa kasih itu, rasa sayang itu haruslah lebih besar dari harapan kita. Rasa cinta itu harus lebih besar dari keinginan kita. Rasa cinta itu harus lebih besar dari ego kita. Rasa cinta itu semestinya yang mendorong kita untuk yang pertama bersedia mengerti dan memahami pasangannya, dan ini harus dilakukan bersama-sama. Tidak boleh sepihak. Jika sepihak maka akan terjadi ketimpangan. Nah, karena itulah saudara-saudara, suami dan istri harus mengingat dan melakukan itu. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-33. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian. Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istrimu hendaklah menghormati suaminya. Saya ulangi. Bagaimanapun juga. Jadi apapun yang terjadi, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Nah, suami selalu berusaha mewujudkan untuk mengasihi istrinya seperti mengasihi diri sendiri. Juga sebaliknya, sang istri harus berusaha untuk menghormati suaminya dengan sepenuh hati. Ini ada cerita, saudara-saudara. 2 malam yang lalu ketika kami berendam air hangat di Ciater, ada seorang ibu yang begitu lancarnya bercerita tentang suaminya. Yang dia ceritakan bukan hal yang baik, tetapi hal yang jelek. Jadi memang kita tidak habis pikir kenapa kok bisa begitu. Ini posisi suaminya tidak bersama-sama dengan kami berendam di kolam besar itu. Ia berada agak jauh di tempat duduk, yang sabar menunggu istri dan anaknya sedang berendam air hangat. Nah, kami merasa aneh, ya hanya mendengar saja, sekalipun memang merasa tidak nyaman. Kok bisa seperti itu? Betapa lancarnya dia bercerita sekalipun kepada orang asing tentang suaminya. Kita pikir-pikir apa nggak malu mengatakan demikian ke orang lain. Saya sebagai laki-laki merasa aneh atas hal itu. Begitu juga bila terjadi sebaliknya, rasanya tidak relevan dan ya tidak boleh dikatakan tidak elok bila suami istri saling ya menjelekkan pasangannya di depan atau kepada orang lain. Jadi semarah-marahnya kita, sejengkel-jengkelnya kita, sekecewanya kita terhadap pasangan, rasanya memang tidak ada alasan untuk melakukan itu. Jadi dilihat dari sudut pandang manapun, perbuatan itu ya sulit untuk bisa dibenarkan.
Sang suami tetaplah belajar mengasihi istrinya sepenuh hatinya, seperti mengasihi diri sendiri. Begitu juga sang istri, upayakanlah untuk berlaku menghormati suaminya, baik ketika berada di depan suami ataupun ketika tidak berada di depan suami. Jadi memang saudara-saudara, untuk memahami dan mengerti pasangan itu terjadi seumur hidup kita. Itu yang kita perjuangkan seumur hidup kita. Apalagi kita tahu bahwa ya manusia itu dinamis. Kita bisa berubah. Entah oleh keadaan, alasan, dan seterusnya dan sebagainya. Perasaan bisa berubah, harapan bisa berubah, keinginan bisa berubah. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah mengasihi dan menghormati pasangan. Kasih dan hormat harus terus diperjuangkan sejak kita mengucap janji pernikahan di depan altar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berikut ini ada sebuah video tentang sebuah keluarga yang dihadapkan pada 4 pilihan. Ada 4 pilihan, yaitu kekayaan. Yang pertama kekayaan, kedua kesuksesan, ketiga keselamatan, dan yang keempat keharmonisan. Di dalam perdebatan di keluarga itu, kira-kira manakah yang akan mereka pilih agar mereka bisa hidup bahagia sebagai sebuah keluarga? Nah, saudara-saudara, ini animasi yang saya dapatkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa juga untuk menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. 今天是除夕夜，可是一直在下雨。快要过年了，但是大家的心情都不好。为了哥哥坚持要买新摩托车的事，爸爸妈妈和哥哥又吵架了。家里这辆摩托车不可以用吗？还不懂得赚钱就要乱花钱。哎呀，现在行情不是很好，能用就先用着旧的吧。那辆老爷摩托车整天都坏，你自己用，我才不要。都是你，死母多拜尔！明明是新年，为什么大家都不开心呢？妈咪，你可以告诉我，我们怎样才可以一家人开开心心过年呢？爸爸妈妈，你们看，走，快来看啊！哎呀，下这么大雨，4位老先生，请赶快进来我们家避一避雨吧。太太，谢谢您的好意。但是我们有个规矩，就是我们4个人当中就只能1个人进去。你们要请谁呀？我是财富，我是成功，我是平安。哈哈，大家都叫我和谐。当然是请财富，我们一家人就可以过好日子了。不，请成功，我要成功，我要家人以我为荣。等一下，我觉得平安最重要，请平安，请财富，请财富，请财富。和谐是什么？为什么你们都不请和谐进来呢？对，你说的对。为什么我们都不请和谐进来呢？新年要来了，一家人应该和和气气才对。我们就请和谐老人进来吧。咦，你们不是说只能1个人进来吗？怎么全都进来啊？我们还有另外一个规矩，就是只要和谐进来，平安、成功、财富都得通通跟着进来。我现在知道了，要让我们一家人开开心心，就是要和谐。Jadi saudara-saudara, ternyata yang paling utama di dalam keluarga itu bukan kekayaan, bukan kesuksesan, bukan keselamatan, tetapi keharmonisan. Ketika keluarga harmonis, maka yang lain itu akan ikut menyertai. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk setiap keluarga dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang dihadapkan pada tantangan krisis ekonomi yang melanda karena pandemi COVID-19. Tidak mudah, karena segalanya harus diperjuangkan lagi. Mungkin di antaranya mereka berangkat dari minus. Kami mohon Tuhan, berikanlah kesabaran, berikanlah ketenangan, dan terutama tetaplah Tuhan menjadi pemersatu di tengah-tengah mereka, sehingga mereka bisa saling tolong-menolong untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga dimanapun mereka berada, di mana salah satu anggota keluarganya mungkin ada yang sakit, maka kehidupan mereka juga tentu berubah. Banyak keperluan yang menjadi bertambah, dan ini menjadi pergumulan tertentu yang bisa saja menjadi bahan untuk membuat mereka menjadi tidak bahagia, menjadi tidak harmonis. Berikanlah mereka kedewasaan iman, mampukan mereka untuk memahami bahwa apapun yang terjadi tentu ada rencana Tuhan, dan mereka belajar untuk melayani dengan penuh kasih. Sebab kami yakin Tuhan, pelayanan yang penuh dengan kasih memungkinkan hadirnya mujizat Tuhan dinyatakan. Karena itu Tuhan, biarlah pertolongan dan penyertaan Tuhan yang mereka harapkan selalu, dan mereka terus bersandar pada keinginan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus belajar untuk saling memberi, untuk saling menghormati, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah doa yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, sampai di sini acara ngopi yang saya pandu. Sampai jumpa lagi di acara ngopi selanjutnya, yang topiknya juga berbicara tentang keluarga, tentang anak, tentang orang tua, dan seterusnya dan sebagainya. Karena ini berseri, maka saya akan mengambil bagian per bagian untuk bisa kita pahami bersama. Kira-kira demikian. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.